Pernah nggak sih kamu ngerasa udah duduk depan laptop berjam-jam, tapi yang kelar cuma 2 slide presentasi? Atau baru juga buka dokumen kerja, tangan malah buka aplikasi belanja. Padahal niat awalnya mau produktif. Aku juga pernah kok. Waktu itu aku lagi ngejar project desain buat klien luar. Fee-nya lumayan besar, tapi karena tiap 5 menit aku cek notif, scroll medsos, dan sibuk buka tutup tab, proyek itu molor. Akhirnya, kliennya kecewa, dan aku kehilangan kesempatan kerjasama yang lebih besar. Sejak itu aku sadar, kerja keras itu penting, tapi kerja dalam mode fokus jauh lebih penting. Nah, hari ini di buku bekas, kita bakal bedah buku yang bikin banyak orang bilang, kenapa buku ini nggak aku baca dari dulu? Judulnya Deep Work, karya Cal Newport. Deep work itu bukan cuma soal kerja keras, tapi soal kerja dalam keheningan, tanpa gangguan, dan sepenuhnya terfokus. Cal Newport bilang, di dunia sekarang yang penuh distraksi, kemampuan untuk fokus dalam waktu lama itu langka. Dan karena langka, dia jadi sangat bernilai tinggi. Bayangin deh, kamu bisa menyelesaikan tugas 8 jam, hanya dalam 3 jam. Sisanya bisa kamu pakai buat istirahat, keluarga, atau ngerjain proyek sampingan. Itu kekuatan deep work. Sekarang kita bedain 2 tipe kerja. Shallow work, kerja yang dangkal, bisa sambil multitasking, nggak butuh konsentrasi tinggi. Contohnya, balas email, scroll chat kerjaan, atau meeting yang nggak jelas arahnya. Deep work, kerja fokus, bernilai tinggi, dan nggak bisa dilakukan asal-asalan. Contohnya, bikin laporan penting, coding, nulis buku, atau analisis data. Masalahnya, kita hidup di dunia yang lebih sering mendorong kita ke shallow work. Padahal, uang besar, kesempatan emas, itu datangnya dari deep work. Kamu sadar nggak, kita hidup di zaman yang serba instan. Tapi anehnya, makin banyak orang yang ngerasa capek, ngerasa nggak punya waktu, dan ngerasa nggak kemana-mana. Padahal, kerja udah dari pagi sampai malam, tapi gaji stagnan, ide macet, dan bisnis nggak berkembang. Nah, coba pikirin ini. Kenapa ada orang yang kerja lebih sedikit, tapi penghasilannya berkali-kali lipat dari kita? Jawabannya ada di satu kata, fokus. Dulu, orang yang punya tanah luas adalah orang kaya. Dia bisa tanam, jual, dan warisin itu ke anak cucunya. Lalu zaman berubah, masuk era industri. Orang yang punya pabrik, mesin, dan tenaga kerja, dia yang menang. Sekarang, kita masuk ke era yang tak terlihat. Yang menang bukan yang punya lahan, bukan juga yang punya ribuan karyawan, tapi dia yang punya kemampuan untuk fokus. Karena sekarang, siapapun bisa kerja dari mana aja, bikin produk digital, nulis buku sendiri, jual jasa ke luar negeri. Tapi cuma yang bisa fokus, yang benar-benar bisa ngubah itu jadi penghasilan nyata. Misalnya gini, seorang penulis namanya J.K. Rowling. Dia nulis buku Harry Potter waktu hidupnya lagi berantakan. Jadi, ibu tunggal, nggak punya uang, nulis di kafe karena nggak kuat bayar listrik di rumah. Tapi, dia pakai satu kekuatan, deep focus. Dia bikin waktu khusus buat nulis, tanpa distraksi, tanpa drama medsos, tanpa buka-buka notif. Hasilnya, satu dunia tahu kisah anak berkacamata itu. Sekarang dia jadi miliarder, semua karena kemampuan kerja fokus yang dalam. Atau contoh modern, Cal Newport sendiri, dia profesor, penulis buku, dan peneliti teknologi, tapi dia nggak punya media sosial sama sekali. Orang lain bilang, zaman sekarang butuh personal branding. Dia bilang, aku nggak butuh branding, aku butuh hasil. Dengan deep work, dia bisa nulis buku bestseller, ngajar di kampus top, tetap punya waktu buat keluarga. Dia percaya, fokus adalah aset langka. Dan kalau kamu punya aset langka, otomatis nilai kamu di pasar naik. Coba bandingin, orang A kerja 10 jam, tapi sambil scroll TikTok,
sambil dengerin gosip, sambil balas WA. Orang B, kerja 3 jam penuh fokus, tanpa gangguan, dan benar-benar masuk ke pekerjaannya. Siapa yang bakal lebih cepat selesai? Siapa yang bakal bikin hasil lebih bagus? Siapa yang bakal lebih dihargai klien? Jawabannya jelas, makanya fokus itu sekarang kayak mata uang digital. Nggak kelihatan, tapi nilainya besar. Dan kabar baiknya, fokus itu bisa dilatih. Nggak harus jadi orang jenius dulu baru bisa. Mulai dari 30 menit sehari aja. 30 menit kamu kerja beneran. Tanpa cek HP, tanpa buka 10 tab. Itu udah jauh lebih bernilai dari 5 jam kerja sambil setengah sadar. Buat kamu yang mau bisnis jalan, mau konten tembus pasar, mau skill makin tajam, latihan deep work adalah investasi yang gak akan rugi. Karena hari ini, bukan siapa yang paling sibuk yang menang, tapi siapa yang paling bisa jaga fokus di tengah dunia yang berisik. Masalah kita hari ini bukan kurang waktu, tapi terlalu banyak godaan kecil. Setiap notifikasi, setiap swipe, setiap bunyi ting, itu kayak candu kecil. Otak kita dapat dopamin, hormon bahagia sesaat. Tapi itu bikin kita kecanduan gangguan. Makanya, kalau kita nggak ngelatih diri buat deep work, kita cuma akan jadi konsumen, bukan pencipta. Dan jadi konsumen doang, nggak akan bikin dompet tebal. Cal Newport ngasih beberapa strategi. 1. Blok waktu fokus. Sisihkan waktu 1-2 jam buat kerja tanpa gangguan. Matikan notifikasi, pindah ke ruangan sepi, dan kasih tahu orang lain kalau kamu lagi fokus. 2. Bikin ritual harian. Contoh, setiap jam 8-10 pagi selalu dipakai buat kerja mendalam. Jangan fleksibel, jangan tawar-tawar. 3. Kurangi sosial media. Bukan berarti anti medsos, tapi pilih platform yang memang bantu produktivitas. 4. Beri waktu buat bosan. Kamu nggak harus selalu terhibur. Kadang ide terbaik lahir saat pikiran kosong dan nganggur. Dan kalau kamu tanya, kenapa harus repot-repot belajar deep work? Jawabanku cuma satu, karena waktu kamu terlalu berharga buat dibuang ke hal yang nggak penting. Kamu punya impian, kamu punya ide, kamu punya bakat, tapi semua itu nggak akan jadi kenyataan kalau kamu terus hanyut di dunia yang sibuk tapi nggak jelas. Dengan fokus, kamu bisa wujudkan satu demi satu. Mau bisnis kecilmu berkembang, butuh fokus. Mau naik penghasilan tanpa harus kerja 12 jam sehari, butuh fokus. Mau punya waktu buat keluarga tanpa ngerasa bersalah ninggalin kerjaan, butuh fokus. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan kecil hari ini. Kamu mau hidup reaktif atau hidup dengan kendali? Kalau kamu pilih kendali, maka latihlah fokusmu, sedikit demi sedikit. Karena di ujung sana ada versi kamu yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih berdaya. Versi kamu yang bisa kerja dalam diam, tapi menghasilkan lebih dari kebanyakan orang yang sibuk teriak di luar sana. Jadi, kalau kamu pengen kerja lebih sedikit, hasil lebih besar, dan hidup lebih tenang, latihlah deep work mulai sekarang. Di buku bekas, kita bakal terus ngebahas buku-buku keren kayak gini, yang gak cuma buat nambah wawasan, tapi juga bisa bantu kamu buat hidup lebih utuh, dan tentu aja lebih cuan. Kalau kamu suka konten ini, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Fokus terus ya, dan jangan biarin dunia yang sibuk ngerusak masa depanmu yang tenang.